Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang Arkas. Oke teman-teman, saya juga baru belajar, mohon bantuan dan dukungannya. Semoga segala sesuatu amanah yang diberikan kepada kita sebagai operator tetap berjalan dengan baik. Oke teman-teman ya, kita di tahun 2022, saya awali dulu, kita menggunakan versi yang 3.3. Oke, bagi teman-teman yang menggunakan versi 3.3, ini kemarin ada pembaharuan. Jadi yang pertama kita yang sudah membuat kertas kerja, tentunya sudah kita buat kertas kerja. Kalau sudah selesai, apalagi yang sudah pengesahan, mungkin akan mengalami beberapa kendala. Tetapi kebetulan di tempat saya, yaitu kertas kerja saya ini sudah saya lakukan pembuatan kertas kerja dan sudah dilakukan pengesahan. Tetapi setelah pengesahan itu 3 hari setelah pengesahan terjadi eh, perubahan atau update tentang aplikasi itu sendiri. Salah satunya adalah seperti ini ya. Di rilis update ini tanggal 21 bulan 4 pada hari Kamis. Ini yaitu Arkas 3.3 1 penyesuaian tarif PPN 11% transaksi per bulan April. Jadi khusus bulan April. Kedua, pergeseran dibagi 3 jenis akun belanja, belanja operasi, belanja peralatan, dan mesin, belanja aset tetap lainnya. Perbaikan proses gagal sinkron, perbaikan aturan BOSDA atau BOS daerah, penambahan validasi kegiatan, update BOS kinerja 2022, dan perbaikan database 2022 secara otomatis. Optimasi aplikasi Arkas versi 2, versi 3.3. Nah, ini teman-teman ya. Catatan di sini bagi sekolah yang input BKU bulan April dan terdapat PPN dimohon untuk menghapus dan menginput ulang catatan BKU bulan April tersebut. Bagi sekolah yang mengalami gagal sinkron untuk melakukan proses sinkron ulang. Nah, di sini ya. Ini ada permohonan, mohon Ibu Bapak untuk menginformasikan kepada operator Arkas sekolah. Nah, ini saya dapat juga dari kiriman ini. Oke, ini teman-teman ya. Terus apa hasil dari perubahan ini? Hasil dari perubahan ini adalah ke versi 3.3, karena kemarin kita sudah versi 3.3. Begitu nanti teman-teman yang versi 3.3 begitu dirubah nanti otomatis update lagi. Update tetap ke versi 3.3, tetapi update yang pembaruan. Oke. Hasilnya nanti seperti ini teman-teman ya. Di bagian kertas kerja kita, ini ada beberapa warna ya. Warna ungu untuk menandakan ada kegiatan yang sudah dihapus di markas tetapi masih digunakan oleh sekolah. Ini langkah-langkahnya: buka kertas kerja, pilih kegiatan yang berwarna ungu, pilih ubah atau klik 2 kali, pilih ulang kegiatan, klik simpan. Jadi kalau ungu ini kegiatannya, kalau warnanya ungu kegiatannya yang dirubah. Kalau warnanya merah berarti adalah kode rekeningnya ini yang dirubah. Kalau warnanya biru dongker ini berarti yang dirubah ini barang atau referensi barangnya. Oke teman-teman ya, ini catatan ketika kita update otomatis ya di akhir bulan April akhir ya, kira-kira tanggal berapa kemarin. Jadi nanti bila tidak sesuai, itu belum sesuai, nanti akan di bagian Arkas, di bagian kertas kerja kita akan muncul warna-warna tersebut. Terus kita masuk ke kertas kerja, teman-teman. Bagaimana cara mengatasinya? Nanti kalau kita sudah melakukan penginputan membuat kertas kerja sudah selesai. Terus sudah kita sinkron dan sudah terjadi pengesahan. Oke, contohnya di tempat saya.
Saya akan masuk dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya masuk ke Arkas saya ya, Arkas di sekolah saya. Di bagian sini adalah kertas kerja ya, di penganggaran terus cari kertas kerja teman-teman. Contohnya kalau Arkas kita sudah disahkan, ini di pengesahan ini warnanya burem. Terus dicek status ini juga burem. Nah, kalau masih kita sinkron, berarti di sini cek statusnya ini saja masih bisa kita cek. Terus di sini masih berwarna hitam terang seperti ini, tetapi nanti ketika pengesahan ini akan off semua. Dan yang rincian Arkas di sini serta lembar Arkas di sini akan hidup. Yang awalnya ini seperti ini, jadi kebalikannya. Oke teman-teman, saya akan masuk ke bagian reguler ya. Teman-teman yang seperti ini tidak bisa dipakai mouse ya, tidak bisa diputer-puter gini ya, keluar masuk pakai mouse kita dinaikkan turunkan tidak bisa. Ini kita cukup ke gini, kita alihkan ke lain tempat seperti ini. Penanggung jawab misalnya, balik lagi, nanti kita balik lagi setelah kita klik ini bisa diputar bolak-balik. Nah, ini teman-teman ya, triknya ini. Nah, di sini teman-teman. Setelah update ulang, paling 3 hari yang lalu, ini muncul seperti ini teman-teman tempat saya, yaitu ini warnanya apa nih? Biru atau ungu ya teman-teman. Oke, muncul warna. Ini ketika di sini warnanya biru, ketika saya screenshot saya kirim ke WhatsApp jadi biru, jadi ungu. Di sini padahal biru. Oke teman-teman ya, lanjut. Padahal di bagian sini, ini yang bagian pembenahan ya, gedung tempat kerja. Ini prosesnya sama teman-teman ya. Di sini ada pembelian bangunan sekolah ya teman-teman ya. Bangunan sekolah. Nah, nih kegiatan bangunan sekolah ini teman-teman ya. Turunannya ini pemeliharaan bangunan gedung-gedung ini tidak, artinya ini valid ya, tidak bermasalah. Ini cara pengerjaannya sama. Saya ngambil ke bagian pemeliharaan. Kenapa bisa diketik kalau di bagian pemeliharaan? Kalau bagian modal tidak bisa diketik. Terus di sini saya masuk ke pembangunan jamban karena ini mau digunakan untuk WC ya, WC, perbaikan WC. Tetapi di sini bermasalah. Terus nanti mungkin ya kemungkinan ini yang dirubah ini di bagian sininya saja. Ini ya. Mungkin di bagian pemeliharaan sanitasi air bersih dan baku instalasi permukaan. Nah, ini mungkin yang tidak cocok atau tidak sesuai. Nanti kita cek-cek saja. Ya, teman-teman ya. Terus gimana langkahnya? Saya mau ke poin langkahnya dulu, teman-teman ya. Di sini dimatikan, teman-teman, karena kita sudah melakukan pengesahan. Nah, ini kan mati semua. Jadi kita tidak bisa melakukan apa-apa nih. Kita klik, ini tidak akan berfungsi. Langkahnya yaitu kalau menurut informasi itu ada 2 cara teman-teman ya. 2 cara yaitu cara pertama yaitu melakukan pergeseran, yaitu diaktifasi kertas kerja. Terus teman-teman buat pergeseran, ketika nanti teman-teman klik di bagian pergeseran di sini, otomatis nanti akan bekerja ya. Di sini ada apa itu ya? Di sini pokoknya diklik saja teman-teman ya, diklik nanti akan otomatis kita kembali ke bagian kertas kerja. Di sini akan hidup lagi. Tapi yang di sini mungkin ini ada eh, perubahan ya, bukan bos reguler tapi ada pernyataan lain di sini, ada 1 2 3 dan lain sebagainya. Tuh, teman-teman ya. Itu langkah pertama. Langkah kedua yaitu teman-teman ya, kalau yang mau tidak melakukan di bagian pergeseran, diaktifasi kertas kerja terus lakukan penggeseran di sini, teman-teman bisa lakukan menggunakan yaitu backup data.
Cuman backup datanya itu, asalkan teman-teman belum melakukan eh, ini ya, belum melakukan di pengerjaan di BKU atau buku kas umumnya. Nah, di sini ya. Di sini belum dikerjakan. Nah, seperti punya saya ini kan belum saya kerjakan. Ini dari Januari, Februari, Maret ini ya. Harusnya sudah ke Januari, Februari, Maret. Nah, di sini. Ini belum saya kerjakan. Kayak teman-teman ya. Nah, kalau belum melakukan ini, teman-teman ya, pengaktifan BKU terus pengerjaan di bagian BKU-nya, teman-teman bisa menggunakan yaitu data backup data yang sebelum sinkron atau yang sebelum sinkron. Backup data yang sebelum sinkron jika teman-teman melakukan backup data. Nah, itu. Karena saya belum melakukan, saya bisa ini kembali ke backup data yang saya backup dan saya kembalikan lagi ke sini. Tetapi bagi teman-teman yang sudah melakukan pengerjaan di BKU, ya teman-teman lakukan menggunakan pergeseran. Ya teman-teman ya, gitu ya teman-teman. Langkahnya cukup mudah ya teman-teman ya. Cukup mudah kalau kita melakukan eh, backup data dan pengembalian backup data. Ini saya mau keluar dulu teman-teman ya. Saya mau keluar dulu. Keluar dulu. Ini tidak masalah ya. Ini saya mau keluar dulu teman-teman ya. Nah ini saya mau keluarkan dulu. Langkahnya yaitu di bagian sini teman-teman ya. Kalau yang mau backup, sebaiknya teman-teman selalu backup deh. Selalu backup ketika ada perubahan. Ini kita ketikkan saja di sini yaitu persen ya. Ini persen di sini teman-teman ya. Terus app persen app data persen. Nah, gini teman-teman. Jadi persen app data persen, teman-teman ya. Oke. Terus kita klik saja ini. App persen app data persennya kita klik. Nah, ini teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Ketika sudah keluar seperti ini, teman-teman nanti cari yang namanya Artek. Nah, ini ART tag. Nah, ini teman-teman ya. Diklik saja. Nah, terus teman-teman nanti klik di bagian atas, terus teman-teman ambil yang ini. Nah, ini. Sebenarnya yang digunakan untuk backup itu hanya file ini ya, file yang putih ini ya, yang tidak berbentuk folder yaitu arkas cleaner clean 2022. Nah, file ini. Tetapi teman-teman sebaiknya di copy, di download. Nah, di copy terus disimpan yang seluruhnya ini, tidak masalah lah. Teman-teman copy saja semuanya ini. Terus teman-teman pindahkan ke bagian mana gitu ya. Ke bagian atas misalnya. Terus teman-teman backup. Nah, ini. Oke, seperti ini. Teman-teman backup saja. Nah, padahal nanti intinya yang mau kita ambil hanya di bagian ini saja. Yang terakhir 2022. Oke, teman-teman ya. Nah, ini saya punya dua backup, teman-teman ya. Backup yang pertama di sini yaitu ini sudah valid, tapi waktu itu sebelum sinkron. 1 hari sebelum saya sinkronkan, karena saya harus tanya dulu ke bagian bendara dan kepala sekolah. Terus yang kedua ini saya backup ini setelah sinkron. Tetapi beberapa hari setelah itu ada update aplikasi pembaruan, maka terjadi pendetekan yaitu ada beberapa yang berwarna biru. Nah, ini ya di bagian rancangan saya. Padahal sudah pengesahan.
Oke, saya akan kembalikan karena saya belum melakukan pekerjaan di bagian BKU ya. Saya akan kembalikan ke sini, ke sebelum sinkron atau sebelum pengesahan. Nanti saya akan melakukan permintaan ulang, pengesahan ulang. Gitu teman-teman ya. Tapi sebelumnya memang ada 3 item yang mau saya rubah karena terakhir-terakhir kemarin dirubah tidak sempat saya backup teman-teman ya. Nanti saya ubah sedikit dulu. Itu teman-teman ya, bagi yang belum melakukan pekerjaan di BKU. Tapi kalau yang sudah melakukan pekerjaan di BKU, ya silahkan lakukan pergeseran saja. Oke gitu. Oke, saya langsung akan update ya. Saya akan tutup dulu ini ya. Saya akan keluar dulu, terus saya akan update. Update-nya itu ya kita ambil data ini, data di sini ya. Nah, sebentar ya. Saya mau cari downloadan saya, sudah saya download belum? Harusnya lembar kerjanya kita download dulu. Oke teman-teman ya, ini sudah saya download kok. Sudah saya download laporan PDF-nya yang setelah sinkron pertama di update. Nah, di sini. Dia tinggal ambil di bagian backup-nya. Backup-nya ini. Nah, saya ambil ini saja teman di bagian RCAS Clean 2022-nya. Nah, ini ada tulisannya database file. Nah, ini 4890 KB. Nah, ini kita copy saja, teman-teman ya. Kita copy, ingat ya, ini tadi saya sebelum sinkron. Nah, di pengesahan. Sebelum sinkron atau sebelum pengesahan. Jadi saya ambil itu. Saya copy saja. Terus saya kembali ke persen ya. app data persen. Nah, ini cara cepatnya teman-teman ya. Persen app data persen. Saya langsung menuju, oh ini belum muncul ya. Ini app kurang A ini teman-teman ya. Kurang A. Nah, app persen app data persen. Nah, setelah masuk ke persen app data persen, teman-teman cari yang namanya ART tag. Nah, ART tag. Nah, terus teman-teman ke Arkas. Nah, di Arkas di sini ada 2 database, yaitu database di tahun 2020 dan database di tahun 2022. Nah, artinya memang di tahun 2022 ini ada juga database-nya di tempat saya. Jadi database yang kita simpan tadi ya, yang kita backup tadi, kita balikkan lagi ke sini tadi. Nah, kita balikkan ke sini. Ini ya di file C. Tapi kalau mau cepat pakai persen app data persen. Itu cepat. Itu kalau file C nyari di file C di sini. Ya, di sini kan file C user Acer, app data, roaming, artek, arkas lama. Banyak. Jadi kalau kita menggunakan persen, app data persen langsung temu. Oke. Lanjut teman ya. Ini saya langsung uji coba langsung, mau saya praktekkan langsung apa adanya saya kerjakan. Nah, kita pastekan saja di sini. Nah, kita pastakan. Di sini minta replace. Replace. Nah, ini file name clean db ya, db file db ini hanya bisa dibuka lewat aplikasi tertentu ya. Nah, kita replace saja. Oke. Dah kita refresh ya. Udah selesai nih. Terus kita refresh dulu. Nah, kita refresh dulu. Oke. Saya keluar dulu teman-teman ya. Saya keluar ya. Nih malah masuk ke mana ini? Nih tadi yang saya salah tadi. Salah kurang A tadi ya. Nah, setelah kita refresh, kita kembali ke Arkas kita. Nah, kita keluarkan. Kita masuk ke Arkas kita kembali ya. Saya langsung praktekkan. Nah,
Arkas. Ini ya. Nah, oke teman-teman ya. Tadi ketika saya masuk ini tidak ada informasi itu. Nah, ini masuk ada lagi informasinya. Itu saya akan masuk dulu ya. Masuk dulu. Nah, oke teman-teman ya. Saya masuk. Ini masuk pertama kali teman-teman ya. Masuk pertama kali. Di sini langsung terjelas ini, belum pengesahan statusnya. Nah, belum pengesahan. Padahal tadi arka saya itu sudah pengesahan. Sudah pernah melakukan pengesahan satu kali saya. Ya, sudah disahkan. Nah, kita kembali ke bagian penganggaran, terus masuk ke kertas kerja. Apakah kertas kerja kita masih dikunci? Nah, ini teman-teman ya. Kertas kerja kita lagi tidak dikunci karena apa? Kita kembali ke masa lalu atau ke backupan sebelum kita sinkron pertama kali. Nah, di sini. Ini bisa kita edit teman-teman ya. Nah, ini kan bisa kita edit sekarang. Nih. Ini bisa kita edit ya, teman-teman ya. Nah, yang biru ini sekarang kita bisa benahi. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, kita bisa benahi. Ini cara kedua, teman-teman ya. Kalau teman-teman belum melakukan pekerjaan di bagian BKU-nya, tentu saja. Tapi kalau teman-teman sudah melakukan pekerjaan di sana, ya teman-teman lakukan langkah yang sesuai aturan, yaitu melakukan pergeseran data. Nah, itu. Cuman bedanya nanti di sini ada tulisannya berbeda. Kalau saya ya balik lagi ke awal ini. Nah, ini masalahnya apa? Masalahnya kita sudah kerjakan, terus rilis update-nya baru muncul. Nah, ini rilis update terbarunya baru muncul, baru bisa kedetek seperti ini ya. Nah, ini teman-teman. Ini yang saya lakukan ini langsung saya lakukan. Oke. Ini sudah nol ya, tapi memang ada beberapa nanti yang saya rubah ya. Ada beberapa yang saya rubah. Kemarin terakhir itu ada beberapa yang dikurangi, ada yang ditambahin, tapi belum saya backup. Jadi itu saya kerjakan dulu teman-teman. Terus untuk pengesahan nanti kita lakukan pengesahan lagi. Ini yang saya jelaskan di poin tadi, yaitu di bagian pengesahan akan hidup lagi, di bagian cek status akan mati, terus di bagian rincian arkas akan mati, di lembar arkas akan mati. Jika teman-teman nanti sudah melakukan pengesahan, di sini warnanya tidak ada warna lagi ya, biru atau tidak merah atau tidak ada warna ungu, teman-teman bisa langsung lakukan pengesahan. Nah, setelah lakukan pengesahan nanti teman-teman bisa langsung cek status. Jika memang sudah disahkan maka di bagian dua data di sini akan muncul atau akan hidup kembali. Itu teman-teman ya. Ini tentu saja saya buat bagaimana cara mengatasi ketika berwarna biru atau ungu atau merah, tetapi di bottom bagian atas ini akan dikunci semua dan tidak bisa hidup. Ini teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman ya. Untuk langkah lanjutnya nanti kita buat tutorial kembali. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya.